Mengapa deras hujan datangkan banjir? Mengapa kemarau panjang keringkan sumur ladang? Mengapa terima kasih kawan-kawan sudah datang di Kota Palu di momentum Hari Anti Tambang yang ke-14 ini. Saya kira ini adalah salah satu momentum di mana kita memperingati tenggelamnya lumpur Lapindo dan mengevaluasi seluruh apa yang terjadi di pulau dan daratan di Indonesia. Saya merasa bangga sekali di antara pejuang-pejuang lingkungan hidup, pejuang-pejuang tanah leluhur mereka yang sampai sekarang masih memperjuangkan hak tanah leluhur kita semua. Kalau saya sudah nggak bisa bercerita soal tanah leluhur, karena tanah leluhur saya sudah ketutup lumpur sudah 18 tahun ini. Mungkin karena kita jarahi belantara itu menjadi tambang-tambang perkebunan. Secara historis memang berangkat dari satu peristiwa besar yang terjadi tahun 2006 di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. 16 desa terendam, 3 kecamatan, 18 desa itu hampir dihuni ribuan orang, tidak hanya laki-laki, perempuan, dan anak, tapi juga ada kehidupan tumbuh-tumbuhan makhluk Tuhan selain kita manusia. Kejadian Lapindo ini dia tidak hanya mencerminkan soal bagaimana kejahatan negara korporasi di satu lokasi, tapi bagaimana kejahatan negara korporasi dalam kaitan dengan industri ekstraktif itu sama persis di wilayah-wilayah lain. Teman-teman di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah kepulauan, bahwa kalian harus terus berjuang. Jangan sampai kejadian di Porong akan terulang kembali di wilayah kalian. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mengatakan bahwa perlawanan terhadap ekspansi industri ekstraktif yang terus berkongsi dengan modal untuk merebut ruang hidup rakyat itu tidak bisa dilawan. Saya kira dengan kekuatan yang dihimpun dari seluruh pulau yang ada di Indonesia, maka kekuatan itu tumbuh dan berkembang, dan saya kira dimulai dari Hatam di 14 tahun di Sulawesi Tengah. Hatam ini yang menggugah kita. Kita jangan menyerah. Ini adalah titik di mana kita capek, jenuh, butuh motivasi. Kita akan bertemu dengan kalian semua. Ada suatu energi positif buat kita berjuang lingkungan. Hidup Hatam, hidup rakyat kecil. Rakyat bersatu. Dan saya berharap perlawanan terhadap ekstraktivisme mesti mulai dari Sulawesi. Setuju? Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Hidup rakyat, hidup petani, hidup nelayan, hidup perempuan. Hatam 2024 lawan rezim ekstraksi. Terima kasih, selamat sore. Dengan adanya Hatam ini, terutama difasilitasi oleh Jatam, saya sangat berterima kasih. Karena Hatam ini untuk menggerakkan suara-suara perempuan, suara-suara rakyat kecil untuk mencari keadilan. Karena di dalam Pancasila yang ada salah satu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah tidak berlaku. Jadi kita rebut lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita rebut sebagai rakyat Indonesia dari rezim-rezim yang mungkin tidak bertanggung jawab. Yang dulunya desa Bongkaras ini adalah penghasil beras terbesar di daerah ini, sekarang tidak lagi. Bahkan mayoritas masyarakat yang di sana diharuskan menjadi pembeli beras. Yang dulunya mereka adalah penghasil beras. Mayoritas yang ikut itu aksi yang menjadi garda terdepan itu adalah ibu-ibu atau perempuan yang ada di daerah ini. Dan keras sekali. Itu pusat sumber air bersih yang dilintasi Jalan Boring dan area penambangan. PT Humani dan PT Insentula. Nah, kami pernah melakukan aksi Pak, dan sempat terjadi krisis air bersih di Desa Tuara itu. Kami
tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling rentan itu soal kesehatan, karena mengingat jarak lokasi JT itu Pak, kalau meminjam kata-kata dari teman saya, kalau kita menyeberang dari JT ke desa Tanobi itu satu batang rokok itu tidak habis. Jadi bisa kita asumsikan bagaimana dekatnya JT itu dengan desa kami. Kita mempertahankan hak kami atas peninggalan para leluhur. Ada tanah, tidak ada air, tidak ada gunanya. Ada tanah, ada air, tidak ada manusianya, tidak ada gunanya. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Di wilayah saya itu adalah tambang batubara. Mulai dari awal di tahun 2009 itu warga kampung memang menolak adanya tambang. Hanya kampung kami Pak yang bisa bertahan sampai sekarang. Di lain desa itu sudah hancur. Ketua RT itu saya sudah menjabat 3 periode karena tidak ada yang mau menjabat karena permasalahannya nyawa Pak. Karena kita yang hadapi kita preman Pak, jatuhkan karena bawaannya barang Pak di sana itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup Pak. Ya alhamdulillah masih Allah masih memberi keselamatan untuk saya demi menyelamatkan kampung saya. Pohon, daun, koma, ranting, koma, gunung, koma, batu, koma, kerikil, koma, pasir, koma, debu, koma, lumpur, koma, tanah, koma, air, koma, udara, koma, kesehatan, koma, dunia, koma, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kan sekarang ada masalah-masalah baru yang timbul di desa-desa, di mana tanah masyarakat diklaim sepihak oleh negara sebagai kawasan hutan lindung. Hutan lindung di mana batasnya? Kalau jangan ikutlah kalau kampung kami atau tanah kami bukan tanah lindung. Tanah adat lah itu, tanah masyarakat. Sejak tahun 2006 terancam dengan rencana pendirian pabrik semen, yang satu pabrik semen milik BUMN sudah mundur di tahun 2009, dan di tahun 2010 mau masuk lagi Indosemen dari Jerman, Heidelberg Semen, sampai saat ini belum rampung. Walaupun sudah gugat-menggugat di pengadilan, sidang-sidang, ada kemenangan yang dikantongi sama warga Rembang, warga Pati, dan khususnya di wilayah Jawa. Saya mengajak dulur-dulur jangan patah semangat untuk terus jadi orang yang anti tambang. Tambang ini untuk siapa? Untuk apa? Yang akan sejahtera itu siapa? Itu wajib diketahui. Di dalam pemerintahan ini terakhir beliau tetap berdoa untuk anak-anaknya. Jadi tetaplah semangat demi ibu bumi, demi alam semesta, karena kita butuh apa? Ayolah terus bergerak, terus berbuat untuk generasi yang akan datang. Karena yang masih membutuhkan ibu bumi itu bukan hanya kita, tapi generasi berikutnya.
tadi ada pertimbangan juga masukan dari KKETA, terutama dalam konteks perempuan. Kalau proporsional perlu diganti di recall supaya lebih banyak teman-teman perempuan, silakan kawan-kawan fasilitator yang akan memimpin. Jangan ketergantungan dengan NGO itu. Mereka up, tapi kita terus suarakan. Sebenarnya pasal-pasal apa saja yang sebenarnya mengancam kita sebagai masyarakat biasa, sebagai perempuan. Secara umum, baik laki-laki maupun perempuan pasalnya itu sama mereka gunakan. Sampai saat ini kita masih diberhadapkan dengan kolonialisme industri pertambangan. Kami lihat akan terus berlanjut sampai pada masa periode presiden ke depan. Untuk itu di Hari Anti Tambang yang ke-18 kami kemudian berharap bagaimana gerakan perempuan di tingkat komunitas maupun sampai kemudian di nasional, situasi penindasan ketidakadilan yang kemudian dialami oleh perempuan atas eksploitasi pertambangan ini terus disuarakan secara kolektif, karena kalau tidak disuarakan secara kolektif maka perjuangan ini tidak sepenuhnya akan tercapai. Yang mengancam kami di situ mata air. Hilang. Bukan hilang, mulai berkurang mata air. Karena itu gunung dibeli perusahaan semua. Jadi akan datang kami itu bagaimana sudah bahasanya itu. Betul dibilang ada di Buluri itu, kalau terima uang dobu biar pasang berapa itu plan-plannya, dia bilang sudah dibayar, tapi dibayarnya 200.000 di dekat gilingan tidak mungkin, tidak istilahnya tidak sebanding dengan debu kami terima. Kecapean kami membersihkan, penyakit kami terima. Saya pribadi itu menolak dengan adanya aktivitas smelter itu, karena kita tahu sendiri rusaknya hutan mangrove, tercemarnya warna air laut, ya kan, debu berterbang ke sana kalau sehari. Dengan mereka yang kelompok satu, maksudnya kelompok yang sebelah ini, yang holding perusahaan, itu kalau kita menghitung angka lebih banyak mereka. Samanya kalau di peragatan meninggal jumpanya semua. Tapi kalau kayak gini ada di bidang tambang atau kerjasama, menolak nggak mau. Setelah ada tambang, masyarakat terbelah. Ada mendukung, ada yang tidak mendukung. Jadi datanglah saya di sini bertemu dengan teman-teman. Jadi yang saya tidak tahu, jadi tahu ternyata di Indonesia ini sudah banyak perusahaan masuk. Inilah istilahnya keuntungan bergabung organisasi, bergabung apa namanya? Solidaritas untuk teman-teman di pulau lain, maju terus, berjuang terus, semangat. Tanpa persatuan kita ini, istilahnya penjajah ini apa namanya berjalan terus. Jadi saya menyimak ya kurang lebih 2 hari jalannya pelaksanaan Hari Anti Tambang ini. Saya mengamati setiap pernyataan, sharing-sharing dari para peserta, dan saya melihat hampir semua peserta yang hadir itu menghadapi persoalan yang sama, yaitu adanya perampasan ruang hidup akibat kegiatan ekstraktif. Ya, tapi bagaimana kalau konformal mentok kumpul kayak Rembang? Maka kita menggunakan hukum rakyat. Hukum rakyat itu salah satunya mengakui hak atas budaya.
Kami melihat juga bahwa ada banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh warga ya, upaya hukum, upaya advokasi. Sepertinya harapan keadilan itu masih jauh panggang dari api. Nah, sehingga ada beberapa peserta yang mengambil pandangan bahwa kita tidak boleh menyandarkan kepada pemerintah atas persoalan-persoalan kita. Kita mesti mengambil sikap sendiri untuk mencari jalan keadilan. Kita masih punya rangkaian hatam ini nanti sampai tanggal 30 Mei. Jadi masih panjang, atau bahkan sebenarnya bukan sampai tanggal 30 Mei, karena perjuangan kita akan terus berlangsung bahkan mungkin seumur hidup. Betul kawan-kawan? Oke. Sebenarnya fokus riset IKN di BRIN, khususnya di pusat-pusat politik ini berawal dari keresahan kami terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu. Dan kami menyadari ketika itu, ternyata Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah pintu masuk, gerbang masuk untuk Undang-Undang IKN. Kalau kita telusuri sekarang, banyak sekali Undang-Undang Cipta Kerja merubah undang-undang yang terkait Undang-Undang IKN. Misalnya soal Undang-Undang Lingkungan Hidup, soal AMDAL segala macam, kemudian kehutanan itu diubah, tentang pesisir juga diubah, tentang undang pemerintah daerah juga diubah, yang mana itu warnanya ada di Undang-Undang IKN. Dari tahun pertama kami melihat ternyata banyak sekali hal-hal yang membuat masyarakat adat di sekitar IKN itu terabaikan. Ini temuan lapangan kami melihat bahwa bahkan kalau kita dengar ada statement dari pemerintahnya sendiri mengatakan tidak ada hutan adat di wilayah IKN. Bahkan sang presiden juga mengatakannya. Hari anti tambang sangat penting sekali di mana negara kita mengalami ancaman demokrasi. Belantara itu menjadi tambang. Melihat bagaimana sebenarnya persoalan Kalimantan Timur itu sebelum ada IKN itu memang sudah mengkhawatirkan ya. Kita tahu soal deforestasi, degradasi hutan yang luar biasa, kemudian konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan, termasuk yang di Bandara itu belum selesai ya sampai sekarang. Kemudian naskah akademik yang tidak ada partisipasi publiknya, yang kita tahu bersama itu. Kemudian memang tidak meaningful public participation. Kemudian kalau kita lihat dengan begitu cepatnya undang-undang itu disahkan dalam 42 hari, kemudian dalam 1 tahun sudah dirubah lagi tahun 2023 ya, memperlihatkan bahwa pemerintah dasar khusus. Artinya kalau dalam itu tidak ada kehati-hatian dalam membuat aturan yang begitu signifikan yang berdampak. Peringatan Hari Anti Tambang adalah momentum untuk para civil society melakukan konsolidasi dan solidaritas untuk melawan tambang itu sendiri. Untuk teman-teman civil society tetap semangat dan terus melakukan check and balances, kontrol terhadap negara dan penguasa juga oligarki. Tetap semangat. Hidup Indonesia. Dalam rencana pembangunan ibu kota baru, kami menyebutnya tidak ibu kota baru, tapi instalasi kerusakan nasional (IKN). Kami melihat ibu kota baru atau instalasi kerusakan nasional itu menjadi pemangsa terhadap pulau lain. Kebutuhan IKN untuk pembangunan ibu kota baru itu sekitar 80% dan ini disokong oleh seluruh Indonesia. Kebutuhan batu bara, pasir dan seterusnya itu didatangkan dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Jadi ini proyek yang sebenarnya kalau tidak ada, kalau hanya Kalimantan Timur tadi bagian dia sedikit sekali yang bicara soal penolakan. Tapi yang fokus menolak adalah satu coordination. Karena dia tidak menghadirkan itu saya di Kalimantan Timur, untuk apa di Kalimantan Timur, untuk kita semua. Kalau kita ingin kampung kita sama, kita juga harus sama-sama berdiri untuk kapan dan kawan-kawan di Bekasi menolak kehadiran pembangunan ibu kota baru. Terima kasih. Di tempat saya itu pinggiran kampung kecil, kelurahan. Nah di situ dibuat bendungan atau intake untuk kebutuhan penyuplaian air untuk pembangunan IKN.
bukan untuk kepentingan masyarakat. Di sini saya hanya sifatnya mendesak pemerintah segera mengeluarkan aturan untuk perlindungan semua masyarakat, bukan hanya yang ada di Kalimantan, tapi semua yang ada masyarakat di seluruh Indonesia. Karena sifatnya pembangunan IKN ini bukan untuk kepentingan masyarakat seluruhnya, tapi untuk kepentingan mereka, orang-orang yang tertentu saja. Di tahun 2023, angka penyakit ISPA di panjang pesisir Palu Donggala, khususnya wilayah Buluri dan Watu Sampu, itu di angka yang cukup tinggi. Itu terdampak ISPA dari kegiatan pertambangan yang ada di sepanjang pesisir Palu Donggala. Di IKN ketika itu sudah dibangun, ada kegiatan elektrifikasi menggunakan kendaraan-kendaraan listrik, itu akan membongkar wilayah Indonesia Timur, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, ada di Morowali Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang akan dibongkar. Menurut kami, IKN ini satu proyek baru penghancuran massal di seluruh Indonesia. Kenapa? Proses ini terjadi karena memang terintegrasi antara pembangunan konstruksi dan ketika IKN itu beroperasi. Yang diuntungkan adalah orang-orang yang melakukan penambangan yang sudah membangun kontrak kerjasama dengan otorita IKN. Coba diarahkan bahwa bangsa kita, negara kita ini sedang membutuhkan ibu kota baru waktu itu kan, di mana dengan padatnya Jakarta, akan tenggelamnya Jakarta, kan gitu kan. Kemudian kita membutuhkan ibu kota baru yang lebih Indonesia sentris. Itu narasi-narasinya. Tapi ternyata teman-teman dalam perjalanannya bukan Jakarta sentris, tapi problemnya yang menyebar. Kalau dulu mungkin kemacetan, masalah isu udara yang tidak sehat itu identik dengan Jakarta, kemacetan segala macam identik dengan Jakarta. Tergusurkan teman-teman suku Betawi misalnya terpinggirkan, ya Jakarta sudah mengalami itu. Dan itu yang terjadi saat ini. Kalau kita lihat, kita bercermin yang akan terjadi juga di Kalimantan Timur. Kami warga masyarakat kurang kaget ada papan informasi tanah ini adalah milik bank tanah. Tidak diperbolehkan mengolah tanah tersebut tanpa izin dari bank tanah. Walaupun kami belum mengalami hal-hal seperti saudara rasakan, kami hanya menanyakan bagaimana trik kami sebagai perempuan untuk tidak menerima atau menolak apabila akan ada tambahan. Secara umum kita, secara formal kita bisa melakukan itu. Semakin banyak orang yang mengajukan judicial review PMK terkait PP Bank Tanah ini, membuktikan bahwa memang produk hukum itu tidak ada asas manfaatnya. Kalau hukum itu harus tidak hanya soal kepastian ya, tidak harus tertulis, tapi juga ada asas kemanfaatan keadilan. Nah, ketika makin banyak masyarakat, ketika makin banyak civil society yang mengajukan ini, itu terlihat indikasi bahwa memang ini produk cacat. Tidak ada kehati-hatian. Itu langkahnya seperti itu untuk judicial review ke Mahkamah Agung. Saya yakin tidak hanya di Palu, tidak hanya di Kaltim, tapi di seluruh Indonesia pasti mengalami persoalan akan bank tanah yang kalau kita muarakan lagi-lagi omnibus law muaranya hanya untuk kepentingan investor. Demikian Bapak Ibu sementara, nanti kita ketemu lagi sejak menurut sekarang. Terima kasih. Untuk temukan jawabnya, apa jawabnya? Kita terlalu bongah berebut kepuasan. Ya, ini kawasan pangan. Kalau orang tahu itu food estate. Bahwa masuknya kawasan pangan ini banyak menyebabkan masyarakat di sekitar adat ini banyak kehilangan tanahnya. Di mana kegiatan pangan ini sudah berlanjut 3 tahun kemarin, sudah dibuka 80 hektar. Jadi bayangkan saya teman-teman, bagaimana hutan yang sebelumnya itu rimbun, sekarang itu gersang. Dan ditanamkan dengan program-program pemerintah itu seperti sorghum, jagung, dan dengan ubi.
bahwa pemerintah provinsi mengatakan tidak saleh, staf khusus dari gubernur mengatakan bahwa ini semua bisa diolah oleh masyarakat. Ternyata yang kami dapat di lapangan hari ini yang kelola ini kawasan padat adalah pihak tentara. Di sini masyarakat ini kecewa sekali bahwa ada 32 hektar tanah masyarakat yang diklaim oleh pemerintah itu milik pemerintah, bukan milik masyarakat adat. Ini sekarang yang kami perjuangkan semuanya teman-teman. Perlawanan ini sudah kami lakukan selama 4 tahun. Masyarakat yang di sekitar sekarang yang sudah dikuasai oleh pihak tentara, dia punya wilayah yang mengatasnamakan mereka masyarakat. Hari ini tidak bisa melawan. Karena apa? Karena mereka turun bukan cuma 1, 2, atau 3 orang, tapi itu sekoramil, sekabupaten Donggala. Bisa dilihat ada foto terakhir. Makanya kami di sini bukan hanya berbicara, tapi bagaimana kita menggali dukungan semua yang mendapatkan musibah dari rezim dari kepemimpinan ini. Kita minta sama-sama kita berjuang bagaimana cara memperjuangkan hak-hak masyarakat di garis yang benar untuk bisa mendapatkan empati dari orang-orang banyak. Mula-mulanya ekonominya dari perikanan. Jadi ikan teri keseluruhan Maluku Utara itu, tempat ikan teri itu tepat di kampung saya. Di tahun 2003 masuklah aneka tambang, semua lari ke ini cari buruh di pertambangan. Kami terus bercerita kampung, bercerita tentang sejarah kampung untuk mempertahankan ruang hidup kita. 2023 ada satu perusahaan yang namanya PT Primer, tepat di belakang Bulik itu. Dia coba melakukan eksplorasi dan eksploitasi di situ. Di situ muncul aliansi namanya Aliansi Sepuatu-Atu. Di situ itu muncul semua buru-buru juga terlibat dalam aksi itu. Ini ibu-ibu juga terlibat, bahkan anak-anak SD itu sempat ini pemegang pamflet tolak PT Primer begitu. Kenapa PT Primer itu harus dilawan habis-habisan? Karena memang di situ sumber mata air kita, orang Buli. Di belakangnya Halmahera Timur itu lagi selain aneka tambang ada IWIP. IWIP itu bekerja sama, kalau saya lihat yang mula-mula muncul adalah Weda Bayi Nikel, namanya PT Weda Bayi Nikel. Apa yang berdampak kepada masyarakat Kabupaten Batu? Ya kemiskinan yang nyata di sana. Kemiskinan yang nyata. Diawali pada tahun 2019 hingga sekarang ini di 2024 sementara operasi dan terus melakukan pembangunan. Terus dengan kedatangan mereka secara otomatis banyaklah menimbulkan persoalan khususnya di lingkar-lingkar desa yang berdekatan dengan smelter. Dengan membangun sebuah smelter itu awalnya mereka lakukan pembuatan jeti untuk pintu masuk material-material yang dibutuhkan untuk pembangunan. Si nelayan ini dikatakan diberi informasi arahan bahwa silakan Bapak buktikan bahwa benar di dalam laut itu, silakan Bapak buktikan bahwa di dalam laut itu memang kampungnya Bapak. Dengan kita kapasitas masyarakat begitu, ya bagi kita tidak masuk akal. Sempat kami lihat bahwa kalau kami sandingkan dengan luas wilayah peta administrasi ekonomi hampir 70%. Pembangunan smelter itu berada di wilayah administrasi ekonomi. Sebenarnya kalian punya wilayah yang sudah kalian beli, bertanya mana? Kalian punya rencana pembangunan sampai di mana? Agar kami masyarakat tidak salah alamat ketika mengambil hasil hutan, membuka kebun. Karena kasihan
sudah terlanjur dibuka kebunnya, ternyata miliknya perusahaan. Lantas masyarakat minta ganti rugi, diperhadapkan sama polisi dan tentara. Kalian mereka kan ambil material di wilayah desa kami, dibawa dikirim ke situ. Dan itu yang pertama rusaknya hutan, dan kami sudah dilarang beraktivitas di situ. Dan yang kedua, laut itu tercemar. Di dalam wilayah yang termasuk reklamasi pantai itu, di situ ada mangrove laut. Di situ spot terbaiknya para nelayan sekarang. Tapi sekarang hilang, habis, rata. Kami coba bangun negosiasi, membuka diskusi dengan perusahaan. Kita hanya istilahnya dimainkan kiri kanan. Inilah, itulah, kita ketemu si A, si B yang tidak hadir. Kita ketemu si B, si A dan si C yang tidak hadir. Kita ketemu si C, tidak hadir semuanya. Sepanjang sejarahnya munculnya berdirinya desa Tanam itu baru kali ini, Pak. Ada jenis pekerjaan, ada jenis usaha yang muncul di situ. Jadi masyarakat itu iya saja, termasuk saya ini. Jadi kurang lebih sebenarnya permasalahan kita memang sama karena kita dari warga terdampak tambang. Jadi kalau di Torobolo itu sebenarnya operasi pertambangan itu ada dari 2011. Jadi perusahaan ini yang sekarang ini PTN ini mereka juga merusak sumber air kami. Selain dari air bersih, di desa saya juga itu dulu terkenal sebagai desa dolar. Kenapa? Karena kami jadi salah satu desa penghasil ikan terbanyak. Sekarang itu sudah bahkan untuk dapat sehari 100-200 kilo saja sudah sulit. Wilayah timur sudah rusak. Mereka masuk ke di wilayah, mereka sekarang menjelaskan lahan di wilayah utara dan wilayah barat Torobolo. Ya, kita kan sudah dirusak, jadi kita melakukan perlawanan, kami melakukan aksi pada saat mereka coba mengeruk di situ, dan hasilnya adalah kami dikriminalisasi. Saya akan menambah sedikit saja, ya, yang menunjukkan kemana aja larinya uang nikel itu. Terus rakyat dapat apa? Ternyata nggak dapat apa-apa, dapatnya racun. Racun maksudnya tuh rugi kita semua. Nah, saya mulai dari sini deh. Undang-Undang Dasar 45 kan bilang kekayaan alam yang ada di Indonesia itu dikuasai negara, bukan dibagi-bagi ke konglomerat kan. Dikuasai negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu udah melanggar Undang-Undang Dasar 45, dan oleh karena itu kita bikin mahkamah luar biasa itu. Karena dia udah melanggar, dia memperkaya perusahaan Cina, membuat menderita kita semua. Nikel ini, biji nikel ini masuk smelter, hasilnya misalnya ferronikel, karena paling banyak ferronikel. Oke, biji nikel nilainya 100, kemudian kita sulap lewat smelter ini, dapatnya ferronikel, ada nilainya bertambah ya, namanya nilai tambah. Dari 100 jadi 300. Jadi bertambah berapa? 200. Nah, kita tanya sekarang, bertambah ya, oke. Tapi larinya kemana aja? Ke pengusaha, semuanya dari Cina. Ada Antam tapi nggak beroperasi kan tadi. Jadi Antam itu nambang tujuannya untuk di smelter, tapi smelternya tidak beroperasi. Jadi Antam jualan biji nikel. BUMN kok kayak gitu. Nah, semua pengusaha dari Cina, maka untungnya semua lari ke Cina. Loh kan perusahaan yang untung dikenakan pajak, mereka bebas pajak 5-20 tahun. Ini smelter, padat modal dan padat teknologi. Nilai tambah yang 200 itu Indonesia kurang dari 10%. Ternyata saya salah. Indonesia boro-boro dapat 10%, malah
merugi Indonesia. Jadi Indonesia dapatnya minus. Tidak ada negeri yang dikelola dengan cara sebodoh itu, mengundang investor kita dapatnya minus. Tidak ada di dunia, tidak ada. Udah bebas bayar pajak, bebas bawa pekerja dari sini. Negara, teman-teman sadar nggak, ngasih subsidi ke perusahaan Cina itu. Loh, kita dapat bansos segala macam itu kan subsidi. Mereka dapatnya lebih banyak dari bansos-bansos. Lingkungan rusak, nelayan yang tidak bisa melaut lagi, tidak dapat kompensasi. Petani yang kehilangan lahannya, air bersih yang hilang, itu tidak dibayar oleh perusahaan, tapi kita yang nanggung. Kalau di China, perusahaan smelternya tidak bisa lagi membangun pabrik pakai tenaga listrik batu bara, tidak boleh. Di sana kotor, yang kotor-kotor kata pemerintah Indonesia, kata Jokowi, pengusaha smelter China, kamu udah nggak bisa ekspansi lagi di negeri kamu karena pemerintahnya melarang smelter itu pakai pembangkit listrik batu bara. Datang ke Indonesia, kotori negeri kami, beres, tidak apa-apa. Datang. Omnibus Law-nya diubah. Ini insentif yang macam-macam. Ada namanya tax holiday, bebas bayar pajak, tax allowance, super coating, mungkin coatingnya 90%. Ini dokumen pemerintah semua, bukan karang-karangan saya gitu. Dulu sahabat-sahabat saya di Palu bilang, Bang Faisal, bentar lagi kami punya pabrik sendok, pabrik garpu, pabrik pisau, karena itu dari stainless steel. Mana enggak? Karena sebagian besar yang dia produksi, sebagian besar nggak semua, adalah ferronito, ya, yang bentuk bulat-bulatan kecil itu 99% diekspor ke China buat bikin garpu dan macam-macam. Garpunya itu yang dijual ke Palu ini. Nah, saya ingin menunjukkan teman-teman, si pembohong yang namanya Jokowi. Kita lihat diproduksi oleh perusahaan China dan diekspor ke China. Ekspor Morowali itu selama 2015 ke 2023 naik berapa nih? 107 kali. Gila. Jadi yang keluar dari Morowali itu 107 kali dalam waktu 2015. Rakyat cuma dapat 2,2 kali. Kita revolusi itu tidak harus berdarah-darah ya. Kita berperan masing-masing. Tugas saya sekarang adalah bagaimana menggembosi mereka-mereka itu. Saya pribadi, maksudnya tugas tambahan. Insya Allah kita bisa membekukan harta begundal-begundal itu, termasuk Jokowi. Kita kembalikan ke rakyat. Situasi kita hari ini memang semakin rumit begitu ya. Rumit yang pertama itu karena praktis. Tidak ada satu pulau pun yang terbebas sebetulnya hari ini dari ancaman industri ekstraktif. Di sini ada tambang batu bara, ada nikel, ada emas, ada kar, ada PLTU, ada geothermal, ada PLTA dan segala macamnya. Sehingga nyaris tidak ada wilayah yang benar-benar bebas dari ancaman. Situasi ini sebetulnya berangkat dari realitas politik kita hari ini yang memang dikendalikan oleh para bohir atau orang-orang sekolahan menyebutnya sebagai
kelompok-kelompok oligark itu ya, mereka nyaris menggunakan banyak regulasi gitu ya, entah KUHP, bahkan undang-undang kedaruratan, undang-undang mata uang, soal komunisme, lambang negara dan segala macam. Semuanya memang dipakai untuk mengunci pergerakan penolakan dari komunitas warga itu sendiri. Dengan rejim politik yang akan berkuasa Oktober mendatang, nyaris tidak ada harapan sebetulnya, karena Prabowo Gibran sendiri kan pebisnis gitu ya, mereka punya tambang dan segala macamnya, dan tantangannya kemudian menjadi sangat rumit karena tidak hanya terkait dengan komposisi politiknya yang dikendalikan oleh oligarki tadi, tetapi kelompok yang mestinya ada di barisan kita, seperti akademisi, gitu, seperti media dan jurnalis, gitu. Meskipun tidak semua, nanti anak-anak mau ngapain protes dan segala macamnya ini. Saya mau bilang bahwa mereka juga bagian dari satu sistem besar ini. Tidak banyak akademisi seperti Bang Faisal gitu, yang mau membakapkan dirinya gitu, untuk benar-benar bertahan mempertahankan apa yang sedang kita perjuangkan akhir-akhir ini. Dari awal kan kita selalu bicara soal kata buruk, tapi saya mau bilang begini sebagai kabar baik adalah bahwa masih ada dan banyak sekali cerita perlawanan bangsa yang tidak mengandalkan aktor-aktor yang tersebut, yang justru sampai pada kemenangan. Bapak Ibu dan teman-teman semua, terlalu banyak contoh sebetulnya. Kasus teman-teman di Pulau Sangihe yang hari ini lebih dari 7 tahun mereka bertahan. Kasus teman-teman di Pulau Baboni, kasus teman-teman di Dairi, teman-teman di Pegunungan Kendeng, teman-teman di Gunung Batu-Batu Halmahera Timur sana, adalah sedikit dari banyak contoh sebetulnya soal bagaimana soliditas perjuangan di level komunitas itu yang justru menjadi kunci. Dan bahkan, dan ini peringatan buat teman-teman warga, kadang mantan-mantan aktivis kami justru menjadi masalah. Makanya saya bilang, jangan sesekali berharap banyak kepada pihak lain. Garda terdepan tentu saja ada di warga itu sendiri. Palu atau Sulawesi minimal setelah Hatam ini menjadi sangat progresif. Karena dalam sejarahnya Sulawesi itu adalah para petani. Nah, buktikan itu, Sulawesi mau pergantian pemimpin, Sulawesi sedang diokupasi habis-habisan, saatnya Bapak Ibu teman-teman semua bergerak. Setuju? Setuju? Terima kasih. Melki, Koordinator Jatah Nasional. Nah, kesempatan untuk mengikuti acara Antam 2024, kami sangat motivasi dan sangat senang untuk bisa bertemu dengan organisasi dan asosiasi lain yang membantu masyarakat untuk lawan perusahaan tambang nikel, dan kami bisa dapat ide atau bisa untuk membantu dapat strategi, karena kami sangat baru, asosiasi yayasan masih kecil, jadi bisa dapat inspirasi. Ucapan terima kasih banyak kepada Jatam khususnya karena telah menggelar Hatam Hari Anti Tambang di Sulawesi Tengah ini, karena kami juga banyak berinteraksi langsung dengan para masyarakat yang terdampak dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Banyak orang yang menyaksikan dan banyak orang yang makin tergerak untuk menjaga lingkungannya dan banyak berpartisipasi tentunya untuk menjaga ibu bumi. Terima kasih. Hari Anti Tambang itu perwujudan dari atau puncak dari kesadaran betapa
industri ekstraktif tambangan yang harusnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga menjadi berkah bagi bangsa ini tidak terwujud, bahkan sebaliknya menjadi kutukan. Nah, kutukan ini akan terwarisi ke generasi mendatang kalau kita tidak hentikan dari sekarang. Makanya saya memaknai anti tambang itu sebagai momentum kesadaran, menciptakan kesadaran kolektif rakyat. Namun nyatanya hari ini kawan-kawan sekalian, mereka sangatlah menjadi rakyat provinsi Sulawesi Barat. Apa yang ada di Sulawesi Barat hari ini kawan-kawan? Kita datang di sini, banyak permasalahan di pelosok-pelosok. Kami akan tetap menolak atas pertambangan yang ada di Sulawesi Barat. Kami menolak karena ruang hidup masyarakat akan hilang. Kita harus bersama-sama melawan oligarki yang seperti rezim yang ada di depan kita ini. Proses pengambilan material untuk pembangunan IKN itu ada di Sulawesi Barat. Dibuktikan dengan peraturan Menteri SDM bahwa Sulawesi menjadi sumber cadangan tambang nasional. Tambang-tambang ini akan kemudian malah menimbulkan malapetaka bagi warga Sulawesi Barat. Cekku nata selamat mempancarku. Pocoleo, Nekatemo, Pocoleo. Kami, komunitas masyarakat adat Pocoleo, mengucapkan Selamat Hari Anti Tambang Nasional 2024. Umur panjang untuk hal-hal baik. Tolak geotermal Pocoleo. Tolak. Tolak geotermal Pocoleo. Tolak. Yang masa Aceh, tolong merapat di dalam barisan kawan-kawan. Dengan diperingati Hari Anti Tambang, warga-warga di Tapak dan kita semua harus bersolidaritas menentang segala bentuk penindasan yang terjadi terhadap warga-warga di daerah Tapak. Kami memberikan masukan karena kenapa kami sampai kemari, pemerintahnya tidak mau menanyakan masyarakat yang terdampak. Tolak tambangnya, tolak tambangnya sekarang juga. Tolak tambangnya, tolak tambangnya, tolak tambangnya sekarang juga. Yang menjadi catatan kita bersama, kita menolak untuk lupa dan diam terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh negara dan korporasi terhadap ruang hidup kita. Usir tambangnya sekarang juga. Kita ingin Gaeng dan Sumatera datang jauh-jauh ke sini untuk bersolidaritas karena kita serasa dan sepenanggungan. Kita yang memperingati Hari Anti Tambang sebagai kekhawatiran kita akan
ruang hidup kita yang terancam oleh rezim industri ekstraktif. Para rezim hari ini sedang menikmati semua hasil dari industri ekstraktif dengan cara tutup mata dan tutup telinga dengan apa yang kita sudah rasakan pada saat ini. Memastikan bahwa hak masyarakat adalah kehormatan yang perlu dilindungi. Ini merupakan momentum perlawanan rakyat terhadap pemerintah, terhadap penguasa saat ini yang dengan mudahnya mengeksekusi regulasi kebijakan yang kian merugikan rakyat. Mereka ogah melindungi. Mereka tidak pernah berhenti mengganggu kita. Seluruh kebijakan kita sangat bergantung terhadap sumber daya alam. Rentetan kebijakan itu ujungnya tidak untuk kesejahteraan rakyat, tetapi dimonopoli oleh orang-orang tertentu, oleh pebisnis, oleh politisi yang merangkap pebisnis yang juga sampai hari ini memegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Warga Persis berjuang sendirian. Situasi nasional ini sama persis yang terjadi di Kepulauan Sulawesi. Mereka yang hari ini sedang berkuasa dan akan berkuasa di jabatan-jabatan politik mendatang, tidak bekerja untuk kepentingan kita bagi negara. Bapak Dewan yang terhormat yang mengambil suara rakyat di waktu kalian butuh. Kalian duduk tersembur di tanah ini. Kalian meminta suara kami, tapi saat kalian mendapatkan porsi, kalian lupa asal usul kalian. Kalian lupa siapa leluhur kalian. Kalian lupa siapa nenek moyang kalian. Tambang membunuh, tambang membunuh, tambang membunuh, tambang membunuh, tambang membunuh. Kamu tidak merayap, hapus dulu kantormu. Mungkin karena kita jarahi belantara itu menjadi tambang-tambang perkebunan. Mungkin karena kita gadaikan sawah ladang itu menjelma gemerlap kota-kota, atau karena kita peras lantah bumi raya kita. Ada hal baru, yaitu Ibu Kota Baru Nusantara yang sekarang ada di Kalimantan Timur ini menjadi salah satu epicentrum penghancuran ruang hidup selanjutnya. Mengapa disebut sebagai epicentrum? Karena ibu kota negara yang sedang dibangun saat ini justru akan menumbalkan pulau-pulau lain. Karena kebutuhan energinya misalnya akan memakai energi yang dianggap bersih melalui PLTA. PLTA-nya akan dibangun di Kalimantan Utara yang akan menggusur rumah-rumah dan ruang hidup masyarakat adatnya di Kalimantan Utara. Belum lagi untuk kebutuhan pembangunan ibu kota yang saat ini sedang dikebut, itu justru membutuhkan batu dan pasir yang sekarang tengah menyebabkan masalah penting dan genting di Sulawesi Tengah. Ya, soal isu debu yang sekarang menjadi persoalan di pesisir Palu Donggala adalah persoalan yang sangat serius. Hari ini kita terkonsolidasi dalam Hari Anti Tambang.
saya sebagai warga dan mewakili warga yang lain sangat terbantu sekali dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Jatam Sulteng, Jatam Nasional, dan beberapa organisasi masyarakat sipil. Nah, harapan kita ke depan bahwa persoalan debu ini bukan hanya selesai sampai di Hari Anti Tambang Nasional ini. Baru berakhir, tapi kan kalau mereka ini 10 tahun itu masih bisa perpanjang lagi. Nah, kalau tempat yang mau kita pergikan ini, dia hutan mangrove dikelola sama kawan-kawan di wilayah Kabonga Besar. Wilayah itu terancam tambang karena ada konsesi tambang yang diberikan sama pemerintah di atasnya. Nah, mangrove ini waktu tanggal 28 September 2018, waktu bencana tsunami dengan gempa bumi, ini jadi jadi mitigasi bencana karena mampu menahan tsunami supaya tidak masuk ke wilayah Kabonga Besar. Ada warga dulu dia mengaku punya tanah di wilayah mangrove itu. Nah, sekarang mangrove itu karena luasnya 5 hektar, yang 2 hektar itu sudah mereka ambil. Dia gugat di pengadilan dan yang merasa memiliki itu menang. Nah, kawan-kawan ini sedang mempertahankan 3 hektar lagi sisanya untuk dijadikan semacam satu tempat mitigasi bencana, yang kedua ya untuk objek wisata. Di 2015 kami membuka tempat wisata ini karena kami ingin menyelamatkan mangrove di sini yang mulai terancam dengan aktivitas warga yang menebang mangrove. Terus di tempat ini banyak terdapat ekosistem, yaitu terumbu karang, terus padang lamun dan kepiting, udang serta ikan. Itu potensi yang ada di sini. Ancaman berikut yang harus kami khawatirkan adalah ketika sekarang ini Kabonga Besar sudah mulai dilirik oleh para investor dengan adanya masuk tambang galian C. Di beberapa tempat di atas pegunungan di mangrove ini ada wilayah konsesi izin tambang yang sebenarnya dikhawatirkan ketika izin tambang itu beroperasi. Kedepannya pasti akan berbahaya karena kenapa? Mereka akan membongkar mangrove jadi tempat jeti, tempat mereka menampung produksi mereka. Tidak dilibatkan masyarakat yang kecil. Sama di Kabonga Besar begini, pada saat tahap pertama sosialisasi kita diundang, pro dan kontra diundang. Tapi ketika tahap kedua, karena tahap pertama kita terlalu banyak protes, tahap kedua tidak lagi. Iya, begitu caranya, politiknya sudah itu. Yang diundang tinggal masyarakat yang iye dan itu yang dia undang. Kita ini tidak pernah dilibatkan mengenai masuknya perusahaan. Pernah ini hanya itu ABM. Saya minta harus ada harus ada hitam di atas putih. Itu kemarin saya di tahap pertama. Jangan bikin masalah seperti alasan bahwa saya tidak tahu apa-apa. Saya bilang tidak. Pasti saya bilang pertama kali mungkin orang datang kemari, Pak, ada izin kami akan buat begini. Bapak bikin rekomendasi atau apalah namanya sampai terbit di provinsi izin itu. Akhirnya saya berteriak, kenapa? Capek Pak urus debu di rumah. Belum rumah di atas ditempati anak-anak. Anaknya sudah berlendir leher. Alasan mereka mengatakan bahwa perusahaan galian C itu akan dibuka, akan memberikan lapangan pekerjaan baru, tapi sebenarnya akan menimbulkan pengangguran baru, yaitu nelayan tradisional. Karena nelayan di sini nelayan tradisional di kampung kami ini banyak. Mereka cuma mengandalkan sampan dan dayung. Jadi ketika tempat ini akan jadi tempat jeti, semakin menyempit tempat mereka mencari mata pencarian. Itu berbahaya bagi mereka. Otomatis akan terjadi pengangguran baru. Apa sih?
kecil tidak bersalah baru bisa Kota Palu ini kalau kita mau bilang dampaknya dari tambang pasir, sebenarnya bukan hanya warga Puluri, warga Batu Sampu, warga Loli bersaudara yang terdampak, tapi warga Kota Palu juga terdampak yang di kota itu. Karena dari hasil pemantauan udara, ada satu lembaga negara, saya lupa namanya. Jadi partikel-partikel kecil itu dari tambang yang ada di sini itu pagi hari masuk di Kota Palu dan itu sangat berbahaya. Pasir bangkit mentanduskan daerah dikosongi dan kita terapi cintaku kita sebelum ada IKN ini juga menyumbang untuk material sirkuit Mandalika. Jadi batu-batu dari sini dibawa ke Mandalika untuk sirkuit itu. Berapa izin dari Puluri tadi izin datangnya? Kalau di Kota Palu itu ada 38 izin, kalau Donggala itu ada 54 izin. Berarti ada sekitaran 90-an, 2 kabupaten ini. Kampung saya cuma 30 meter dari rumah saya itu di belakang gunung. Cuma 3, dia punya apa? Dia punya biop itu. Iya. Kamu 30 meter. Saya halamannya PT ABM. Jalanku itu dia tutup. Bagaimana bawa barangkali minta batu, boli pasir. Tidak ada lagi jalan, dia tutup sudah. Kalau janji awalnya dulu, aduh dia kalah gula. Itu seperti di tempat saya yang 2.600 hektar itu mau untuk izin eksploitasi tambang. Nah, kalau tanah itu masih, sumbernya masih, yang ibu-ibu bisa ke sawah, yang anak-anak bisa mengembala, bapaknya bisa bekerja, bisa mencukupi dirinya semua. Itu sumber airnya Ibu Bidaya. Kita mau lihat sumber airnya Ibu Bidaya. Kalau itu rusak ya kita tidak tahu bila warga Puluri itu berpotensi memberontak karena sumber airnya rusak. Jadi yang bermasalah ini lokasinya Haji. Di sini mata airnya kami di samping kiri, sebelah kiri. Kalau ada izin baru kita terancam. Sedangkan ini airnya sudah mulai mengering, baru ritualnya tidak dibikin. Aduh. Bahwa selain manusia, ini juga punya hak alam. Kampungnya kan di Samarinda. Iya. Ini yang berdebu ini. Ini sumber mata air warga ini. Sudah berapa tahun berubah, Kak? Ini sejak kurang lebih 4 tahun terakhir ini. Doakanlah, kembalikanlah kepada Yang Kuasa supaya beliau sendiri yang mengingatkan. Kita tidak boleh meminta yang sudah. Yang Kuasa akan tahu dengan cara nanti. Oh peta, pasti kami jangan. Puan juga. Ente gak boleh piata.
Bagana dia mau pogili ni suara kan apa bogang. Yung bako gitu petiro petalinga kaya ngatung ini dia pempedo domani bagi babarak kang jadi. Ko mino jaga uwen tumbu wang kay nagata no kuya boye nangenta uwe. Apa dia no makumpungin na mampake uwe boy pogilin juma buaya majoko tu bagi bako juga tu bang apa asikai boye. Bagi bako gitu. Sesuai kantor juga ya, mesuagi sure nu pejabat. Ana gagalamban ka mo event mo bang mo iba makung marita do yung memang enta makung kumile ba na. Apa ay sa imo ni buka sa lurong na mo tukar na sa iuna. Cek pedo do ko barakang gagi jadi tungi nga pom pedo do makung boy puasi. Alamin. Amin. Dengan hari anti tambang yang berlangsung pada tanggal 29 Mei ini, perjuangan tidak akan pernah berhenti. Kita akan menghadapi tantangan yang lebih besar di depannya, karena kita tahu semua bahwa penguasa-penguasa ini sudah berjejaring dengan oligarki untuk merampas ruang-ruang hidup kita. Yang perlu sekarang dilakukan sama kita semua adalah saling menguatkan perjuangan kita di tingkat tapak, dan juga marilah kita berjejaring untuk saling menjaga, saling berbagi pengetahuan, saling menguatkan jaringan satu sama lain.